Indonesia ketambahan pemain lagi. Tetapi Ragnar, keberadaan dia pasti akan mendapatkan sorotan. Dia sudah pasti akan bermain di depan. Oke, bukan sebagai nomor 9 striker, tapi mungkin lebih ke melebar ke sayap. Kan bukan cuma Ragnar, Sandy Walsh pasti masuk. Kan ada nama-nama lain juga, Justin Hubner juga dipanggil. Dan wajar kalau Vietnam, Singapura, Kamboja itu was-was. Tadinya mungkin mereka berpikir nggak akan ada Ragnar bisa muncul atau dengan Sandy Walsh. Tapi ketika dua ini masuk, ini yang mengagetkan kubu lawan. Jadi memang kita kuat teman-teman ya. Ya bersyukur bahwa kita punya Ragnar dan punya Sandy yang ikut. Nanti ada tahap kedua yang datang. Nah itulah rombongan Mitchell Baker yang setelah diambil sumpah akan ikut di dalam. Revolusi Garuda dimulai. Training camp Timnas Indonesia di Bali benar-benar berbeda dari sebelumnya. John Hartman dikabarkan tengah merakit skuad paling kompetitif dalam sejarah menuju Piala AFF 2026. Tom Haye, Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Luke Valkyrie, Matthew Baker, hingga Mitchell Baker terus menjadi sorotan panas di Asia Tenggara khususnya rival abadi Timnas Indonesia. Berbagai duet baru mulai diuji dari lini belakang, tengah dan lini serang sedang dibentuk John Hartman. Taktik masih dirahasiakan, sementara nama Ciro Alves, David da Silva, dan Reno Muns sedang dipercepat prosesnya dan terus diperbincangkan. Benarkah Hartman sedang membangun Garuda rasa Eropa yang siap mengguncang Asia Tenggara? Simak pembahasan lengkapnya. Garuda rasa Eropa, John Hartman bikin heboh. Duet diaspora siap guncang AFF 2026. Garuda rasa Eropa. Itulah julukan yang kini mulai ramai diperbincangkan para pendukung Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Di balik training camp yang berlangsung tertutup di Bali, John Hartman dikabarkan tengah menyusun komposisi tim dengan keseimbangan di setiap lini. Bukan hanya mencari 11 pemain terbaik, tetapi membangun chemistry antar pemain agar mampu bermain sebagai satu kesatuan. Benarkah Hartman sedang menciptakan Garuda dengan standar permainan yang lebih modern? Sorotan pertama tertuju ke lini pertahanan. John Hartman dikabarkan terus menguji berbagai kombinasi bek tengah demi menemukan duet yang paling solid. Nama Justin Hubner dan Matthew Baker menjadi salah satu pasangan yang ramai diperbincangkan. Keduanya diproyeksikan memiliki karakter yang saling melengkapi. Hubner dikenal agresif dalam duel dan berani memutus serangan lawan, sementara Matthew Baker dinilai memiliki ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan distribusi bola yang baik dari lini belakang. Jika chemistry keduanya terbentuk, Garuda diperkirakan akan memiliki tembok pertahanan yang lebih kokoh. Memasuki lini tengah, John Hartman disebut ingin membangun permainan yang lebih cepat dan lebih disiplin. Nama Tom Haye dan Ivar Jenner diproyeksikan menjadi salah satu kombinasi yang menarik perhatian. Tom Haye dikenal mampu mengatur tempo permainan melalui umpan-umpan akurat, sedangkan Ivar Jenner memiliki mobilitas tinggi dan kemampuan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kombinasi keduanya diperkirakan dapat membuat aliran bola Timnas Indonesia lebih rapi sekaligus lebih efektif saat melakukan transisi. Sementara di lini depan, perhatian publik tertuju pada potensi duet Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang kerap menjadi pembahasan para pendukung. Ragnar dikenal memiliki kemampuan membuka ruang dan menyerang dari berbagai sisi, sedangkan Rafael Struijk diproyeksikan membawa kecepatan serta pergerakan tanpa bola yang menyulitkan pertahanan lawan. Di sisi lain, nama Luke Valkyrie dan Mitchell Baker juga terus dikaitkan dengan proses adaptasi di training camp. Sementara itu, Ciro Alves dan David da Silva masih menjadi bagian dari berbagai rumor dan diskusi publik mengenai kemungkinan proyek jangka panjang Timnas Indonesia, meski hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai keterlibatan mereka. Yang membuat proyek ini semakin menarik adalah filosofi John Hartman yang dikabarkan tidak membangun tim berdasarkan nama besar semata. Setiap pemain dituntut memahami tugasnya, menjaga disiplin, dan mampu menjalankan sistem permainan yang sama. Hartman disebut ingin setiap lini saling terhubung, sehingga pertahanan mampu memulai serangan, lini tengah mengendalikan ritme, dan lini depan memaksimalkan setiap peluang. Kini pertanyaan besar pun muncul. Apakah kombinasi pemain yang sedang diuji di Bali benar-benar akan menjadi fondasi Garuda rasa Eropa di Piala AFF 2026? Mampukah duet-duet yang sedang dipersiapkan John Hartman membawa Timnas Indonesia tampil lebih solid dan kompetitif dibandingkan edisi sebelumnya? Ataukah pelatih asal Kanada itu masih menyimpan kejutan lain yang baru akan terungkap saat daftar resmi skuad diumumkan? Seluruh jawabannya akan mulai terlihat ketika Garuda menjalani laga-laga penting di Piala AFF 2026. Duet yang sedang dipersiapkan John Hartman itu pun mulai menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah media olahraga dan pengamat regional mulai menyoroti meningkatnya kedalaman skuad Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026.
Mereka menilai Indonesia datang dengan persiapan yang berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Mulai dari pemusatan latihan di Bali, semakin banyaknya pilihan pemain berpengalaman, hingga persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di skuad utama. Banyak yang menilai John Hertman tidak sekadar membangun tim untuk satu turnamen. Ia dikabarkan sedang menyusun fondasi jangka panjang dengan standar permainan yang lebih modern. Setiap sesi latihan disebut dirancang untuk meningkatkan organisasi permainan, intensitas pressing, serta kekompakan antar lini. Tidak mengherankan jika muncul anggapan bahwa Indonesia kali ini mempersiapkan diri dengan sangat serius menghadapi Piala AFF 2026. Namun, apakah seluruh persiapan tersebut akan berbuah hasil di lapangan? Dengan hadirnya pemain-pemain seperti Tom Haye, Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Eliano Rogers, serta sejumlah pemain lain yang masuk dalam daftar sementara, persaingan di dalam skuad disebut semakin ketat. John Hertman memang telah menyiapkan daftar sementara berisi puluhan pemain sebelum menentukan skuad final, sehingga setiap pemain harus terus menunjukkan performa terbaiknya selama training camp. Kini perhatian publik semakin besar. Apakah revolusi Garuda yang sedang dibangun ini akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia? Mampukah strategi John Hertman, kedalaman skuad, dan persaingan sehat di dalam tim membawa Garuda tampil kompetitif hingga perebutan gelar? Ataukah masih ada kejutan lain yang sengaja disimpan sebelum daftar resmi pemain Piala AFF 2026 diumumkan? Semua pertanyaan itu akan mulai terjawab ketika Garuda mengawali perjuangannya di turnamen nanti. Yang menarik, revolusi yang sedang dibangun John Hertman tidak hanya berbicara tentang kualitas individu, tetapi juga mengenai mentalitas sebuah tim. Dalam beberapa kesempatan, Hertman menekankan pentingnya disiplin, kerjasama, dan kesiapan taktik sebagai fondasi utama menghadapi turnamen. Filosofi tersebut diperkirakan mulai terlihat selama training camp di Bali, di mana setiap pemain harus mampu memahami berbagai skema permainan dan siap ditempatkan di posisi yang dibutuhkan tim. Banyak pengamat menilai, apabila proses adaptasi berjalan sesuai harapan, Timnas Indonesia akan memiliki fleksibilitas yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Artinya, Garuda tidak hanya mampu bermain menyerang ketika menghadapi lawan yang bertahan, tetapi juga mampu mengubah pendekatan permainan saat menghadapi tim dengan intensitas tinggi. Inilah yang disebut sebagai salah satu ciri tim modern, yaitu mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas permainan. Persaingan menuju skuad utama pun semakin ketat. Tidak hanya pemain senior, tetapi para pemain muda dan diaspora juga terus berusaha menunjukkan kualitas terbaik mereka. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap pertandingan internal menjadi kesempatan untuk merebut perhatian tim pelatih. Situasi seperti ini diperkirakan akan meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan, karena tidak ada pemain yang bisa merasa aman dengan posisinya. Kini publik mulai bertanya-tanya, apakah inilah momentum ketika Timnas Indonesia benar-benar memasuki era baru? Mampukah John Hertman memadukan pengalaman pemain senior, semangat pemain muda, dan kontribusi para pemain diaspora menjadi satu kesatuan yang solid? Apakah strategi yang selama ini dirahasiakan akan menjadi pembeda ketika Garuda menghadapi rival-rival kuat di Piala AFF 2026? Satu hal yang pasti, ekspektasi terhadap Timnas Indonesia kini jauh lebih besar. Namun pada akhirnya, seluruh pembahasan, prediksi, dan sorotan hanya akan bermakna jika mampu diterjemahkan menjadi penampilan yang konsisten di atas lapangan. Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pembuktian sesungguhnya. Di sanalah publik akan melihat apakah revolusi yang dibangun John Hertman benar-benar mampu membawa Garuda melangkah lebih jauh dan bersaing memperebutkan gelar juara. Training camp Timnas Indonesia di Bali dikabarkan kini memasuki fase yang paling menentukan. Intensitas latihan terus meningkat, sementara John Hertman disebut mulai menguji berbagai kombinasi pemain dalam simulasi pertandingan tertutup. Tidak sedikit yang menyebut bahwa setiap sesi latihan menghadirkan kejutan baru. Hari ini satu kombinasi dicoba, esok hari komposisi kembali berubah. Situasi ini membuat tidak ada satupun pemain yang bisa memastikan tempatnya di skuad utama. Pertanyaannya, strategi besar apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Hertman? Yang paling menarik perhatian adalah berbagai duet pemain diaspora yang dikabarkan mulai diuji di hampir setiap lini. Di sektor pertahanan, kombinasi Justin Hubner dengan Matthew Baker menjadi salah satu pembahasan hangat. Di lini tengah, Tom Haye dan Ivar Jenner diproyeksikan mampu mengatur ritme permainan dengan distribusi bola yang lebih cepat dan akurat. Sementara di lini depan, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, hingga beberapa pemain lain terus dicoba dalam berbagai skema serangan. Hertman disebut ingin melihat kombinasi mana yang mampu menghasilkan chemistry terbaik sebelum daftar skuad resmi ditetapkan. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Tim pelatih dikabarkan juga terus menguji berbagai variasi formasi agar Garuda mampu beradaptasi dengan karakter lawan yang berbeda. Dalam satu sesi latihan, tim bisa bermain dengan 3 back. Pada sesi berikutnya,
Formasi kembali berubah menjadi 4 back dengan tekanan tinggi sejak lini depan. Fleksibilitas seperti ini diperkirakan menjadi salah satu fokus utama Hertman agar Indonesia tidak mudah dibaca oleh lawan selama turnamen. Banyak pengamat menilai bahwa kekuatan terbesar timnas Indonesia nanti bukan hanya terletak pada kualitas individu para pemain, tetapi pada kemampuan mereka membangun kerjasama antar lini. Hertman diyakini ingin setiap pemain memahami perannya secara menyeluruh, sehingga siapapun yang masuk ke lapangan dapat langsung menjalankan sistem permainan tanpa mengurangi kualitas tim. Jika proses ini berhasil, Garuda diperkirakan akan memiliki identitas permainan yang lebih solid dan konsisten. Kini rasa penasaran publik semakin besar. Apa sebenarnya strategi yang masih disimpan rapat oleh John Hertman? Duet pemain mana yang akhirnya akan menjadi pilihan utama? Dan mampukah seluruh persiapan yang penuh kejutan di Bali menjadi modal bagi timnas Indonesia untuk tampil kompetitif di Piala AFF 2026? Semua mata kini tertuju pada Garuda, menanti saat ketika strategi yang selama ini dirahasiakan akhirnya diperlihatkan di panggung pertandingan resmi. Tidak hanya di lini belakang dan lini tengah, perhatian publik ini juga mulai tertuju pada sektor penyerangan timnas Indonesia. John Hertman dikabarkan tengah menguji berbagai kombinasi di lini depan untuk menemukan trio yang paling efektif menjelang Piala AFF 2026. Salah satu kombinasi yang ramai diperbincangkan adalah potensi duet Ragnar Oratmangoen, Mitchell Becker, dan Rafael Struijk. Meski belum diumumkan sebagai susunan resmi, ketiga nama tersebut dinilai memiliki karakter permainan yang saling melengkapi dan berpotensi menghadirkan ancaman yang berbeda bagi pertahanan lawan. Ragnar Oratmangoen dikenal memiliki kemampuan membuka ruang, bergerak tanpa bola, serta berani melakukan duel di area pertahanan lawan. Sementara itu, Mitchell Becker diproyeksikan membawa kecepatan, mobilitas, dan kemampuan menusuk dari berbagai sisi lapangan. Di sisi lain, Rafael Struijk memiliki karakter menyerang yang dinamis, mampu berpindah posisi dengan cepat, dan kerap menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Jika ketiganya mampu membangun chemistry yang kuat, lini depan Garuda diperkirakan akan memiliki variasi serangan yang lebih sulit diprediksi. John Hertman dikabarkan ingin membangun lini serang yang tidak hanya mengandalkan penyelesaian akhir, tetapi juga kerjasama antar pemain. Dalam beberapa simulasi latihan, setiap penyerang disebut diminta aktif melakukan tekanan sejak lini depan, membantu proses merebut bola, dan langsung melakukan transisi cepat ketika menguasai permainan. Filosofi tersebut diharapkan membuat timnas Indonesia mampu menyerang dengan intensitas tinggi tanpa kehilangan keseimbangan ketika harus bertahan. Yang membuat publik semakin penasaran adalah kemungkinan perpaduan antara para penyerang dengan kreativitas lini tengah yang diproyeksikan diisi pemain seperti Tom Haye dan Ivar Jenner. Jika aliran bola mampu berjalan cepat dari lini tengah menuju lini depan, Garuda berpotensi menciptakan lebih banyak peluang melalui kombinasi operan pendek, pergerakan tanpa bola, maupun serangan balik cepat. Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai salah satu aspek yang sedang dibangun John Hertman selama training camp di Bali. Kini satu pertanyaan besar kembali muncul. Apakah kombinasi Ragnar Oratmangoen, Mitchell Becker, dan Rafael Struijk benar-benar akan menjadi salah satu senjata utama Garuda di Piala AFF 2026? Ataukah John Hertman masih menyimpan kombinasi lain yang baru akan diperlihatkan ketika turnamen resmi dimulai? Yang jelas, setiap sesi latihan di Bali terus menjadi perhatian karena di sanalah arah permainan timnas Indonesia untuk menghadapi persaingan di Asia Tenggara sedang dibentuk. Semakin mendekati Piala AFF 2026, John Hertman dikabarkan semakin intens mengasah penyelesaian akhir para penyerangnya. Setiap sesi latihan di Bali disebut tidak hanya berfokus pada organisasi permainan, tetapi juga pada efektivitas saat memasuki sepertiga akhir lapangan. Tim pelatih dikabarkan ingin memastikan setiap peluang mampu dikonversi menjadi gol. Inilah yang membuat berbagai kombinasi lini depan terus diuji untuk menemukan chemistry terbaik. Dalam sejumlah pembahasan yang beredar, kombinasi Ragnar Oratmangoen, Mitchell Becker, dan Rafael Struijk disebut memiliki potensi menghadirkan variasi serangan yang lebih dinamis. Ragnar diproyeksikan menjadi motor pergerakan di lini depan dengan kemampuannya membuka ruang. Rafael Struijk dikenal mampu bergerak di berbagai posisi untuk mengganggu konsentrasi bek lawan, sementara Mitchell Becker diperkirakan memberikan dimensi baru melalui mobilitas dan intensitas permainannya. Jika ketiganya mampu membangun kerjasama yang solid, Garuda berpotensi memiliki lini serang yang lebih sulit diprediksi dibandingkan sebelumnya. Namun kekuatan Garuda tidak hanya bergantung pada tiga nama tersebut. Hertman dikabarkan ingin seluruh pemain depan aktif berganti posisi, melakukan tekanan sejak area lawan, dan menciptakan ruang bagi rekan setim. Dengan pola permainan seperti ini, Indonesia diharapkan tidak bergantung pada satu pencetak gol saja, melainkan memiliki ancaman dari berbagai lini. Filosofi tersebut menjadi salah satu ciri sepak bola modern yang sedang coba diterapkan selama training camp. Yang membuat publik semakin penasaran, hingga kini John Hertman masih belum membuka siapa saja yang benar-benar akan mengisi starting line up ketika Piala AFF 2026 dimulai.
Setiap hari komposisi latihan disebut terus berubah. Setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk merebut tempat di tim utama. Apakah kombinasi yang saat ini ramai diperbincangkan akan menjadi pilihan akhir? Ataukah Hertman justru menyimpan kejutan besar yang belum diketahui publik? Satu hal yang pasti, ekspektasi terhadap timnas Indonesia kini semakin tinggi. Dengan persiapan yang matang, kedalaman skuad yang meningkat, dan berbagai opsi taktik yang terus diuji, Garuda diharapkan mampu tampil lebih kompetitif di Piala AFF 2026. Kini tinggal menunggu waktunya. Akankah strategi yang dirancang John Hertman benar-benar membawa timnas Indonesia melangkah jauh dan mewujudkan ambisi meraih gelar juara? Ataukah kejutan terbesar justru baru akan terlihat saat peluit kick-off pertama dibunyikan? Seluruh jawabannya akan segera tersaji di panggung sepak bola Asia Tenggara. Training camp timnas Indonesia kali ini dinilai banyak pihak memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. John Hertman dikabarkan tidak hanya meningkatkan intensitas latihan fisik, tetapi juga membawa pendekatan taktik yang lebih dekat dengan standar sepak bola modern. Setiap sesi latihan difokuskan pada organisasi permainan, kecepatan transisi, komunikasi antar lini, hingga pengambilan keputusan dalam situasi tekanan tinggi. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut bahwa TC kali ini menghadirkan atmosfer yang lebih profesional dan berorientasi pada detail. Perubahan tersebut juga terlihat dari berbagai kombinasi pemain yang terus diuji. Hertman dikabarkan berusaha membangun chemistry antar pemain yang memiliki pengalaman di lingkungan kompetisi Eropa dengan para pemain yang berkembang di kompetisi domestik. Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan nama-nama besar, melainkan menciptakan kerjasama yang mampu berjalan secara alami di setiap lini permainan. Jika proses adaptasi berjalan baik, Garuda diperkirakan akan memiliki keseimbangan yang lebih baik saat bertahan maupun menyerang. Di sektor pertahanan, beberapa kombinasi bek tengah terus dicoba untuk menemukan pasangan yang paling solid. Di lini tengah, berbagai duet gelandang diuji agar mampu mengendalikan tempo permainan sekaligus menjaga keseimbangan tim. Sementara di lini depan, John Hertman disebut terus mencari kombinasi pemain yang memiliki pergerakan tanpa bola, kecepatan, dan penyelesaian akhir yang efektif. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa fokus utama bukan hanya kualitas individu, tetapi bagaimana setiap pemain mampu membangun chemistry dengan rekan setimnya. Banyak pengamat menilai inilah salah satu perbedaan terbesar dibandingkan persiapan timnas Indonesia pada turnamen-turnamen sebelumnya. Jika dahulu perhatian lebih banyak tertuju pada kemampuan individu, kini pendekatan yang dikembangkan lebih menekankan kolektivitas, fleksibilitas taktik, dan pemahaman permainan. Filosofi tersebut merupakan ciri yang banyak dijumpai pada tim-tim dengan standar kompetisi tinggi. Kini publik semakin penasaran. Apakah duet-duet yang sedang dibentuk selama training camp di Bali akan benar-benar menjadi fondasi kekuatan baru Garuda? Mampukah strategi yang disusun John Hertman menghadirkan timnas Indonesia dengan permainan yang lebih modern, lebih disiplin, dan lebih kompetitif di Piala AFF 2026? Ataukah masih ada kombinasi lain yang sengaja disimpan hingga saat daftar resmi skuad diumumkan? Seluruh jawabannya akan ditentukan ketika Garuda akhirnya turun ke lapangan dan menunjukkan hasil dari revolusi yang sedang dibangun.